Hai, selamat sore semuanya. Izin aku akan bikin quick course dari penggunaan CRUD dengan operasi file. Disclaimer, mungkin aku nggak jelasin secara jelas banget karena nanti minggu depan ada follow up video yang menggunakan struct dan juga CRUD. Khususnya operasi file nanti menggunakan file temporer. Kenapa pakai file temporer? Itu minggu depan. Jadi sekarang kita akan pelajari apa itu CRUD menggunakan file text menggunakan bahasa C++. Oke, kita buka file baru, namanya adalah tanggal berapa sih, 15 Mar video CRUD CPP. Ini sorry kalau suara agak kurang bagus ya, karena memang lagi nggak ada tempat yang ideal ya. Jadi dalam aplikasi ini nantinya ya, dalam aplikasi ini akan membahas mengenai operasi create, read, update, dan delete. Oke, dengan menggunakan operasi file. Jadi kalau misalnya nanya bagaimana cara menggabungkan sebuah file, itu nanti di cover tutorial selanjutnya ya. Biar lebih cantik saya masukin sedikit dulu. Oke, dibuka dengan doa, silakan doa masing-masing sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kalau aku suka di sini kasih nama. Oke, kita buka menggunakan include file stream. Oke, jadi file stream itu ya digunakan untuk mengatur aliran input atau output dari ke sebuah file yang terpilih. Oke, dan selanjutnya kalau udah tahu semuanya nih, ada include iostream yang ya buat input output tapi ditampilin ke layar. Oke, jadi fstream untuk menuliskan ke dalam file, iostream untuk menampilkan ke layar. Oke, jadi kok ada fstream tapi saya udah bikin outputnya, ada pengulangannya, tapi kok nggak muncul ke layar? Ya memang karena kita tidak tampilkan ke layar. Dia akan tampil masuk ke dalam dokumen using std. Jangan lupa ya, karena kalau nggak pakai std, semuanya terus pakai std.2 ostream. Panjang sekali ya. Oke, nanti di sini ada sebuah integer daftar menu, kita bikin gitu aja. Oke, nanti dia akan return x aja. Oke, nanti apa yang di return sebentar akan dibahas. Dan integer main dan return kosong. Nah, dalam integer main ini kita harus deklarasikan beberapa variabel yang digunakan ya, input dan output ke dari file menggunakan ofstream dan ifstream. Oke, mungkin disclaimer ya, ofstream itu artinya mengoutput apa dari nilai variabel ke dalam sebuah file. Maka kita tulis namanya tulis ya, ofstream tulis. Sedangkan ifstream adalah mengeluarkan isi file dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi mirip ofstream itu mirip dengan cout, tapi kalau cout kan bikin ke layar. Ifstream mirip dengan cin, tapi bukan dari layar tapi dari file masuk ke dalam sebuah variabel. Oke, ifstream baca. Oke, dan satu lagi adalah nama filenya. Kita bikin nama file itu adalah data.txt. Oke, data.txt, hopefully belum bentrok di sini. Oke, belum ada. Nah, karena dia nanti akan menggunakan data.txt, maka kita harus create sebuah file baru. Bukan file baru ya. Kita adalah file yang menjadi acuan penyimpan data. Oke. Jadi kita harus bikin sebuah file baru yang namanya adalah data.txt. Selesai, create file aja dan kita langsung tutup aja. Ya. Kenapa ditutup posisinya? Ya karena memang kita nggak akan operasi dari situ. Dan file kan perhatikan ini huruf kecil data.txt-nya. Kalau misalnya kamu buatnya pakai tadi di sini data
.txt-nya huruf besar, maka harus ganti jadi huruf kecil. Ingat, ala itu harus konsisten. Oke, setelah dibikin input dan output, kita mau bikin sebuah daftar menu ya. Cout menu aplikasi. Cout 1 tambah data. Oke. Biar cepat aku copy paste aja, izin ya teman-teman ya. Oke, dan satu lagi deh. Nanggung ya. Harus yang ganjil. Oke, tambah data. Ya baru habis. Oh bukan, ini lihat data dulu. Lihat data, tambah data, cari data, dan reset data. Dan di sini adalah keluar dari aplikasi. Oke, jadi nanti akan mungkin in, out dulu. Kita bikin seperti ini aja biar cantik dikit ya. Masukkan pilihan. Oke, in x. Maka di atas kita deklarasikan integer x. Oke, seperti itu. Oke. Nah sekarang jadi pilihannya itu tinggal kita tampilkan aja di sini. Kita akan bikin dia do while. Ya kita pakai do while atau boleh pakai for juga bebas. Kenapa pakai do while? Karena dia akan menampilkan dahulu sekali kan, baru habis itu akan menampilkan ulang menu yang dipilih. Oke, do. Oke, while dia nggak akan lakukan terus sampai kita belum keluar. Jadi kan tadi 0 itu buat keluar dari aplikasi. Berarti parameter kita adalah keluar tidak sama dengan keluar sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi ketika keluar itu nanti nilainya, aku zoom dikit ya biar enak bisa dilihat. Ketika keluar itu nanti nilainya adalah 0, zoom lagi deh. Ya, keluar itu nilai adalah 0, dia akan keluar dari aplikasi. Maka pertama adalah kita bikin di sini sistem clear dulu. Buat yang pakai Windows pakai sistem CLS ya. Kebetulan aku pakai MacBook jadi ya kita pakainya di sini sistem CLS. Maaf Pak. Ini untuk Windows. Jangan lupa gak bisa pakai 1 petik, harus pakai 2 petik. Seperti itu. Oke, kita clear dulu tampilannya biar dia setiap kali masuk menampilkan menu datanya semua valid. Oke, dan kita akan tampilkan. Kita buat daftar menu. Dan sekarang nilai yang dikembalikan tersebut harus disimpan. Maka kita bikin integer pilih sama dengan daftar menu. Ya, kita deklarasikan pilih menjadi sebuah selektor nanti dari switch case ataupun operasi if else ataupun logika yang akan kita gunakan. Ya, dalam hal ini aku gunakan if else saja. If pilih sama dengan 1 dulu. Oke. Else, dan aku akan copy paste aja biar cepat ya teman-teman ya. Karena aku lagi di parkiran dan mikir biar produktif sore ini karena habis lari, mending bikin tutorial seperti itu. Siapa tahu juga bermanfaat buat yang lain ya. Mungkin bukan murid pungku, tapi pengen tahu juga operasinya ya. Ini nggak ada masalah, nggak sulit selama kita mau berusaha. Else out pilihan kita gas ya seperti itu. Oh, kita kasih inline sini biar cantik. Oke, dan tetap kita return 1 supaya dia tetap berputar dalam aplikasi. Selanjutnya 0 nih buat keluar, ini buat tambah data. Ini buat lihat data, ini tambah data. Oke, ini buat cari data. Walaupun nanti dalam cari data ini terbagi 2 lagi ya. Ada data yang dicari tersebut atau pilih data kali kita sebutnya. Pilih data. Kita ganti ya menjadi pilih data. Bener deng. Update data aja deh kita bikin ya. Update data. Di sini buat reset data. Reset data itu paling sederhana. Jadi kita juga setelah keluar, kalau keluar jelas ya, kita bikin keluar sama dengan 0. Oke, dari sini kita deklarasikan integer keluar sama dengan 1. Oke. Di sini artinya kita keluar dari iterasi.
Sedangkan kalau untuk reset data itu sebenarnya itu paling gampang. Jadi reset data itu nanti dia akan menuliskan isi dalam file. Tapi sebelumnya kita coba read data dulu baru kita tulis ya. Seperti itu. Berarti kita lihat data dulu. Lihat data dia akan menggunakan function yang namanya membuka data dan memastikan data dapat dibuka. Oke. Baca .open, yang di open apa sih? Nama filenya pastinya. Oke, dan kita cek sekarang if baca.isOpen seperti ini. Berarti bisa kebuka nih. Kalau tidak, maka cout data tidak dapat diakses. Bukan data. Kembali. File tidak dapat diakses. Kita gas sedikit ya. Maaf, ini bukan ada hubungannya dengan pendukung 02 ya. Return 1. Kita harus netral. Kalau jadi dosen harus netral seperti itu. Ya pilihan mah masing-masing aja ya, jangan dipaksain. Masa maksain pilihan ke mahasiswa? Bukan saya banget ya ibaratnya. Oke, maka kita di sini kita akan menggunakan ya membuat pengulangan yang akan menggunakan fungsi getLine dengan parameter ifstream dan string temporer. Oke, maka kita perlu deklarasi dulu nggak sih? Perlu. Ya, kita deklarasikan di sini di atas aja ya biar enak dalam pilihan. String temporer seperti ini. Oke, dan kita akan gunakan while getLine. Untuk ifstream kita menggunakan baca. Oke, dan di sini adalah string temporernya. Selama dia temporer, maka kita pengen nih data yang dalam selain ditampilkan ke dalam aplikasi, pengennya sih sekalian disimpan dalam sebuah variabel ya. Pengennya. Apakah bisa seperti itu? Bisa banget ya. Bisa banget kita akan masukkan ke dalam sebuah variabel. Ya, oke. Jadi kita buat sebuah kita akan buat sebuah array untuk menyimpan isi dari file. Oke, maka kita deklarasikan array di sini string data gini aja ya. Kita bikin 100 anggap seperti ini. Dan nantinya data ini akan sebanyak 100. Nanti kalau terus pakai struct bagaimana? Ya secara tidak langsung ya kita deklarasi misalnya struct mahasiswa. Ada beberapa parameter atau variabel dalamnya yaitu yang akan kita gunakan. Oke, maka di sini kita mengeluarkan isi dari masing-masing baris tersebut sampai dia mentok. Tapi kita tambahkan sebuah parameter untuk menjadi perhitungan berapa jumlah baris. Oke. Ini kenapa nggak biru ya? Nggak masalah ya. Nanti juga akan biru dengan sendirinya. Oke. Data i atau data count aja kita sebut ya. Sama dengan temp count plus. Oke, jadi count plus ini gunanya untuk apa sih? Menjadi indikator posisi jumlah baris. Misalnya dalam file ada 5 baris nih. Diulang 1 2 3 4 5. Kalau kita nggak bikin count plus dia tidak akan berfungsi. Tapi kita harus deklarasi integer count sama dengan 0. Seperti itu. Oke, integer count sama dengan 0. Dan nantinya dia akan dimodifikasi. Oke, jadi ketika nanti ada yang merubah modifikasi, dia dapat terbaca juga oleh fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang lainnya. Ya, ini aku juga masih penasaran, dia apa nggak mau ya? Oh, karena mungkin belum diinisiasi. Nggak ada masalah. Oke. Nah, setelah count jumlah baris yang sudah ada, maka kita juga perlu dong kita tampilkan isinya ya. Menampilkan isi dari data dari file. Menggunakan apa sih? Cout. Oke, kita pakai cout aja di sini. Kita pakai count plus 1. Kenapa count plus 1? Karena kan ini count 0 nilainya nih. Kan gak enak ya kita nampilin data nilainya dari 0. Enaknya dari 1 ya, karena gak kehitung.
Ya orang tuh suka nganggap yang 0 itu kayak nggak ada, padahal 0 itu adalah ada, itu angka. 0 yang baru nggak ada. Ya. Sebenarnya gimana ya? 0 itu agak sedikit sulit sih ya. Sebenarnya dibilang nilainya nggak ada, ya nggak ada. Cuma dia menjadi representatif untuk nilai yang kosong. Sedangkan 0 itu tidak terdefinisikan dan tidak itulah gitulah. Nanti itu belajar yang lain. Jadi ribet ngejelasin ya. Oke, tempe and line. Sep. Seperti ini. Tada ya. Nggak ada masalah. Ini kalau ada stringnya di sini, aku masih penasaran kenapa dia bisa error ya. Type def memory resource string basic string char. Nggak ada masalah ini. String data 100. Oke, data account sama dengan temp, dan sekarang dia akan tampil. Mungkin kita kasih sedikit pemanis ya. Ya, cout. Berikut adalah data dari dalam file. Line seperti ini. Oke. Jadi pilihan untuk ngerjain logika ini ada banyak ya. Bisa kita langsung ketika mulai menu langsung nampil isi datanya, langsung kasih pilihan apakah mau ditambahkan, di-update, di-delete, dan lain-lain itu bebas ya. Jadi representasi itu bebas, mana tergantung mana yang kalian suka aja. Oke, jangan lupa ketika sudah dibaca, udah selesai nih, selesai dibaca, maka sekarang kita akan bikin baca.close. Seperti ini. Oke. Oh ya, yang kita mau data di sini adalah NIM dari mahasiswa ya, biar simpel aja. Ya, kita akan close dan kita coba tampilkan isinya. Jadi izin aku akan buka dulu si data.txt. Kita isi dengan beberapa NIM mahasiswa, contohnya 2381002, 2382014, 2381017, 2382011. Oke, harus adil ya, 2 SI 2 TI seperti itu. Biar tidak berantem. Sekarang kita gunakan terminal. Kalau buat teman-teman yang pakai Windows tuh yang udah terintegrated debuggernya langsung boleh. Cuma aku pribadi suka pakai terminal ya. Seperti itu. Zoom sedikit. cd dokumen jpp alpro ti a ls. Isinya di sini ada video cerude. Oke, ada 15 berarti G plus 15 mar min O bisa. Oke, di sini ada menu aplikasi 3 titik koma. Oke, kita rubah dulu menu aplikasi. Oke, sip. Itu namanya debugging ya teman-teman ya, ketika ada error. Oke, tada, kita coba lihat data dulu. Oke, inilah kelemahannya kita pakai sistem clear ya. Oke, lihat countnya itu nambah terus ya. Oke, sip ya, kita hapus dulu ya. Oke, berarti di sini tadi yang kurang itu, di sini masukkan pilihan itu, kita kasih spasi ke sana biar enak dilihatnya. Ini juga kita kasih end line. Ini cuma kosmetik doang ya teman-teman ya, nggak signifikan banget perubahannya. Oke, dan tadi yang kayaknya kita kurang itu adalah, oh ini nggak usah dibikin sistem clear deh, ribet banget ya. Ya, jadi kalau untuk nampilin data nggak usah pakai sistem clear, tapi untuk tambah data aja yang kita masih sistem clear. Atau reset data deh kita pakai sistem clear. Enggak deh, tambah data kita bikin sistem clear, update data juga kita bikin sistem clear. Ya, karena nggak enak sebenarnya teman-teman ya, kalau kita pakai sistem clear ini di awal dia langsung datanya ada, cuma ya nggak kepilih gitu. Nah, dan setiap kali dia ngebaca, tadi posisinya ada bugnya, countnya itu nambah terus nih. Maka ketika kita jalan pilihan ini, kita akan bikin count sama 0. Jadi setiap kali dia ngebaca, count akan selalu nilainya 0. Seperti itu. Oke, ini memang agak sedikit tricky, cuma oke lah aku rasa. Ya, sip. Jadi berarti ini integer count aja lah ya. Enggak, 0 aja kita bikin. Oke. Nah, posisinya ini udah selesai baca, tadi baca udah bisa terbaca sebenarnya filenya. Dan sekarang kita mau coba yang paling sulit selanjutnya adalah reset data.
Nah, kalau baca ini dia ngeluarin data dari txt ya, sedangkan pilih di sini adalah untuk menuliskan data kosong ke dalam file. Oke, maka kita gunakan tulis.open nama file. Benar kan nama file namanya? Oke. If tulis dot is open. Kok tulisnya nggak ada keluar sih? Baca tulis bener kok. Kok dia nggak mau jalan ya? Oke, tulis is open. Nggak apa-apa. Else cout file tidak dapat diakses. Oke, ini udah baca di close, dan setelah dia selesai, kita pengen dia. Oke, maka kita akan coba menuliskan file menggunakan tulis. Oke, baru habis itu sistem. Oke, hopefully there's no error. You'll see. Oke, sistem clear, undefined clear. Astagfirullah. Kan harus pakai ini. Oke. Ulang lagi. Kita coba tampilin data dulu. Ada ya di sini ya. 238.102, 238.104, 017. Oke, dan sekarang kita coba reset data. Dan kita lihat data lagi. Kosong ya, data kosong. Sip, datanya kosong. Kita perlu bikin di sini kali ya biar seru ya. If count 0, di bawahnya adalah cout isi file kosong. Oke, ini biar bagus juga dekorasinya, aku bikin ini cout juga di sini. Ya biar cantik aja, tadi ada pembedanya. Gas, mantap. Oke, nah sekarang kan file udah kosong nih, nggak ada file sama sekali. Ya, atau kita bisa coba ngulang lagi, debugging. Ya, isi file kosong, berarti nggak usah pakai slash n lagi ya. Ya, isi filenya adalah kosong. Di sini kita kasih slash n 2 kali deh, biar cantik ya, biar ada jarak ya gitu. Isi file kosong. Sip, beres. Setelah isi filenya kosong, maka sekarang kita coba masukin data ini. Walaupun masukin data ini sebenarnya konsepnya agak sedikit ribet, dimana kita nggak sekedar masukin, kita harus count dulu ada berapa banyak sih data di dalam file sebelumnya. Ya, setelah kita count ada berapa banyak jumlah file sebelumnya, ya baru kita tambahkan ke jumlah baris yang terakhir, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Oke, pertama di sini untuk tambah data, ya, if count sama dengan 0. Gak usah count sama dengan 0. Ya, kita akan bikin cout. Masukkan jumlah nim yang ingin dimasukkan. Kita akan simpan di sini adalah in jumlah contohnya. Maka kita harus deklarasikan integer jumlah ya. Seperti itu. Oke, setelah integer jumlah dimasukkan di sini,
maka kita menggunakan parameter jumlah tersebut dan kita harus tentukan batas atasnya. Jadi kalau di dalamnya ya, kita bikin namanya batas bawah. Oke, jadi dalam operasi ini kan tadi udah berhitung nih jumlah filenya berapa. Ya, walaupun dia memang belum baca dulu filenya, jadi dia harus baca filenya dulu operasinya. Setelah dibaca dia baru bisa tambahkan. Oke, jadi kalau misalnya sudah terbaca isi dari filenya seperti itu, maka sekarang si countnya ini ya, maka sekarang isi count ini akan menjadi batas bawah ya. Jadi nilai kita akan gunakan count sebagai batas bawah dan batas atas sama dengan count ditambah jumlah. Oke, jadi batas atas sama dengan count plus jumlah. Nah, kita bikin sebuah pengurangan for integer i sama dengan count batas bawah kita, i lebih kecil dari batas atas. Maaf, lupa. Bat atas i plus. Oke. Batas i++, maka sekarang di sini kita akan masukkan cout, masukkan nim ke count. Ini akan jadi nilainya berapa sih teman-teman? Berarti adalah nilai dari arraynya. Sorry, nggak konsen, ada yang lagi markir di sini, agak ribet juga dia. Data i sama dengan in data i. Oke, dan setelah countnya dibikin i++ posisinya ya, dan sekarang nanti i nya kan nambah terus nih ya kan, dan kita akan update nilai dari si count plus. Oke, saya masukkan nim ke sekian sampai selesai. Oke, dan nanti setelah itu udah dimasukkan posisinya, dia akan menyimpan nilai tersebut. Oke, jadi kita masukin dulu semuanya. Setelah sudah ada masuk semuanya, maka sekarang kita menuliskan array yang sudah dimasukkan dari indeks 0 hingga batas atas seperti itu. Oke, sehingga batas atas. Maka sekarang tulis .open nama file. Nggak tahu nih kenapa nggak mau keluar ya dia. If tulis .is open, ya berarti it's open. Tahu tumben dia nggak mau kebukanya, agak ngambek kayaknya si tulis ini. Ya, tulis is open jika dia bisa dibuka, ya maka dia akan mengoperasikan. Kalau tidak, else out file tidak dapat diakses. Return. Ya. Oke, maka sekarang kita akan menuliskan caranya gimana? Sama kayak tadi nih, sama kayak delete reset data nih. Berarti akan bikin sebuah pengulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari batas atas. Oke, boleh batas atas, boleh count ya, karena nilai count ini udah dihitung di sini nih. Ya, sama-sama aja sebenarnya ya. Seperti itu. Ya, nilai dari batas atas dan i++. Hopefully logikanya nggak salah. Oke. Karena aku belum trial nih pakai pendekatan yang berbeda, cuma seharusnya sih jalan. Oke, i batas atas, maka kita akan tulis ke dalam file, yaitu adalah data i. Seperti ini. Dimulai terus sampai selesai, dan ketika harus selesai kita bikin tulis .close.
Oke, kita coba tambahin data dulu ya. Kita coba run dulu. Ini namanya debugging kan ya. Kita coba run 1. Cancel. 0. Bisa. Ting, lihat data. Datanya masih kosong ya di sini. Kita coba tambah data dulu. Misal kita masukin 3 aja. 2. Oh, ini kurang enak ya karena 0. Kita bikin nanti di sini I plus 1. Biar cantik aja, biar di 1. Oke, nggak apa-apa. 2381007 2382014 2382009. Kita lihat data lagi sekarang dan datanya sudah tertampilkan seperti itu. Oke, jadi filenya sudah ada lah. Kok nggak percaya filenya itu nggak usah di save teman-teman, kita langsung exit saja. Dan kalau kamu buka filenya seharusnya sih terupdate ya. Nah, dalamnya sudah ada ya, seperti itu. Yay, codingnya nggak error ya, harga diri tidak terluka. Oke, setelah ini, setelah berhasil tambahkan, kita coba tambahin lagi aja. Ya, kita coba tambahin lagi aja. Kita pengen ngecek dia ngebaca nggak sih jumlah barisnya. Ya, kita tampilin dulu datanya. Oke, lalu kita coba tambah data. 1 aja. Pas ya, 4 jadinya ya. 2381010. Lihat data. Dan sekarang sudah ada si 0, 10, lalu kita keluar dari aplikasi. Nggak usah di reset dulu, karena reset nanti ribet lagi ya teman-teman ya. Nah, yang paling menarik terakhir di sini ya. Jadi dalam update akan ada 2 pilihan. Yaitu pertama adalah update data dan hapus data. Kita mulai dengan yang paling gampang dulu, yaitu adalah memberikan opsi cout. Pilihlah baris, masukkan nomor baris yang akan diubah. In XA kita bikin ya. Oke, maka kita harus deklarasi di sini jadi integer x. Oke, masukkan nomor baris rubah, atau kita biar aman kita bedain deh x gede. Oke, misalnya baris, lalu selanjutnya adalah cout, masukkan, pilih opsi. Satu, update. 2, delete. In opsi. Maka kita deklarasi juga di sini adalah opsi. Oke, mungkin biar enak kita bikin ya cout data yang dipilih, baris yang dipilih adalah spasi apa sih nama filenya, data x plus 1 x min 1 seperti ini. Loh, kenapa harus x min 1? Karena logikanya gini teman-teman. Tadi pas kita nampilin data, kan kita bikin 1 2 3. Sementara array itu indeksnya dimulai dari 0 1 2. Kalau kita bikin dia adalah data tetap posisinya nilai x which is 3, kan jadinya malah ribet ya. Jadi malah belibet datanya seperti itu. Maka sekarang kita akan gunakan pengurangan 1 untuk kembalikan masukkan ke nilai opsi array yang aktual. Seperti itu. Oke, pilih opsi if. Opsi sama dengan 1. Ya, else if. Opsi sama dengan 2. Else cout pilihan tidak ada, digas. Ini turun 1 aja biar dia tetap dalam aplikasi. Opsi 1 untuk mengupdate. Opsi kedua adalah untuk delete selected data.
seperti ini. Oke, jadi mungkin kebayang ya buat nanti yang struck yang di minggu depan teman-teman. Berarti nanti setelah memilih baris, oke, selanjutnya yang ditampilkan adalah kolom dari barisnya. Jadi nanti yang dirubah per masing-masing kolom tersebut. Kalau tidak ada perubahan ya udah nggak usah. Oke, update selected row, dan sekarang paling gampang kayaknya update ya. Ketika update berarti adalah baris yang kita masukkan ya, kita akan bikin cout, masukkan nilai NIM yang baru, dan kita akan masukkan dia in ke dalam nilai dari data X-1 seperti ini. Oke, kenapa harus sekali lagi harus X-1? Karena ini ya, kalau dimasukin tadi pilihannya kan dia masukin, misalnya barisnya tadi ada 4 nih, dia masukin 4, tapi kalau kita nggak -1 dia akan mencari array ke-4. Array dengan indeks 4 itu nggak ada teman-teman, karena dalam data kita cuma ada indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan indeks ke-3, nggak ada indeks ke-4. Maka nanti akan jadi error, ada kemungkinan juga data yang tidak keluar seperti itu. Oke, sin data X sama dengan 1. Dan yang selanjutnya yang paling menggemaskan dari semua adalah delete selected row. Jadi operasi kayak gini sebenarnya mungkin ya, logika. Oke, jadi kan di sini misalnya kita mau hapus si 009 ini. Ketika kita hapus 009, otomatis jumlah barisnya akan berkurang 1. Ya kan? Dan baris ini akan dihapus. Jadi nanti cuma ada 1, 2, dan 3 adalah 238, 10, 10 lagi. Jadi nilainya kita akan tukar. Dan nilai count yang ada nilai jumlah baris itu kita akan -1. Bingung ya? Langsung aja buat codingnya ya. Seperti itu. Oke. Cout. Ya, melakukan pengulangan sebanyak data yang ingin ditukar. Oke. For integer i sama dengan 0, i sama dengan X. Tuh, kalau kita nggak bikin pakai X-1, dia bakal error. Batas bawah, kita deklarasi aja ya. Integer batas bawah sama dengan X-1. Karena kalau teman-teman coba bikin integer i sama dengan X-1 dan bikin seperti ini, ada kemungkinan di error. Ya, jadi kita langsung bikinnya sama dengan batas bawah. Oke, atau langsung aja kita bikin batas bawah ya. Batas bawah. Oke, batas bawah lebih kecil dari nilai count. Bener kan count kita sini? Yap, count. Dan batas bawah plus. Seperti ini. Oke, batas bawah lebih dari nilai count. Count itu setelah kita tampilin ya. Jadi kalau belum nampilin opsi pertama pasti di error. Karena nilai count ini akan bertambah. Oke, dan setelah itu maka kita akan menukar isi dari row tersebut. Maka data batas bawah sama dengan data batas bawah plus 1. Dan terakhir paling penting adalah count min. Atau mungkin bukan count min ya. Kalau misalnya bingung bisa bikin count sama dengan count min 1. Oke, pilihan tidak ada return 1 dan hopefully it works. Hopefully. Kita compile dulu. Yay, error. Oke, di sini ada pilihan tidak ada endline. Oh, alah. Badan 115. Maaf. Kesalahan bukan di layar Anda, kesalahan adalah di saya. Saya laki-laki selalu salah. Expression result unused. Oke. Udah, kita gini aja deh.
biar nggak pusing kalian ya. Seperti itu. Nah loh, undeclared identifier I. Astagfirullah. Kita coba lihat data dulu. Lihat data, di sini ada 238107, 14, 09, 10. Lalu kita mau coba tambah data satu ya. Kita coba tambah data satu aja, 2382, 00, 030. Kita lihat data lagi. Posisinya jadi 030 sudah ada di sini. Kita coba update data. Masukkan nomor baris yang dirubah itu, ini berarti nggak harus pakai sistem clear di sini. Dia jadi kepanjangan. Misalnya kita rubah tadi baris ke, kita keluar dari aplikasi aja. Oke, kita lihat data lagi. Sudah di 030, maka sekarang kita update data. Ini harus compile lagi, astaga. Ada dirubah filenya. Lihat data dulu. Update data. Baris yang dirubah itu adalah baris ketiga. Oke, benar ya. 238 009 baris yang ketiga kan? Oh, ini ada kurang cantik di sini. Kita pakai endline aja di sini ya. Ini biar cantik aja di akhirnya, cuma nggak ada masalah. Kita coba pengen update dulu aja. Ini yang baru adalah 238 1077 atau 050. Oke, dan sekarang kita lihat data, posisinya pasti belum berubah. Kenapa belum berubah, teman-teman? Karena memang kita belum menuliskan ke dalam file. Jadi setiap kali data yang di sini dia baru berubah di dalam nilai array-nya aja. Belum ditulis ke dalam file seperti ini. Ya, jadi boleh nggak sih Bang saya copy paste aja? Betul. Ini kalian bisa copy paste saja untuk menuliskannya, mengcommit save dan taruh di bawah sini. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin bukan batas atas lagi di sini ya. Kita bikin count parameternya. Oke. Ya, maka sekarang kita coba aja dulu yang delete data ya. Untuk lihat array-nya aja. 3 update data, baris yang dirubah itu adalah baris ke 3 aja. Kita coba delete. Kita coba lihat data. Pasti belum berubah. Oke, kita keluar dulu, kita compile ulang lagi. Bisa. Oke, kita coba lihat data dahulu. Sudah 030. Kita coba update data dulu aja langsung, karena tadi kan nambah data udah berhasil ya. Kita coba baris ketiga, kita ganti menjadi update 2381050. Kita coba lihat data sekarang. Sudah ada 050 dan kita pengen hapus. Oke, ini anak TI lebih banyak ya. Kita coba hapus data, 3 update data. Nomor baris berubah adalah yang keempat, 2810. Kita coba delete. Kita lihat data lagi dan selesai teman-teman. That's the tutorial teman-teman. Ya, maka sekarang kita akan coba reset data dan kita keluar dari aplikasi. Oke, jadi codingnya itu super duper simple, nggak sulit, cuma 195 baris, memang lebih straight to the point. Walaupun ada opsi lainnya yang bisa kalian lakukan, yaitu by default dia kan langsung menampilkan data. Jadi nggak usah repot harus lihat data lagi. Jadi kayak menghapus yang nomor 1 ini, dia langsung menampilkan setiap kali di awal pengulangan. Ya, jadi data itu langsung muncul aja. Ya, tanpa harus repot-repot milih dulu. Caranya gimana? Ya udah tinggal dihilangin aja pilihannya. Seperti itu, dan digeser semua parameternya. Hopefully tutorial yang super duper singkat ini, nggak singkat banget sih, hampir sejam juga, dapat berguna buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh japri ke nomor aku, kan udah tahu nomor aku kan, ada di Instagram juga, ada juga di kelas ya. Kalau buat yang nggak tahu, cari tahu aja sendiri. Ya, nomorku ada di mana-mana juga, nggak ada masalah. Ya, hopefully kalian bisa dapat ilmu yang banyak dan tutorial sekarang ini bisa diberkat buat kalian. Minggu depan lebih seru lagi permainannya. Dan nanti 2 minggu depan lagi kita bermain dengan kelas. Kita bermain dengan namanya Object Oriented Programming. Tapi sebelum kita belajar dulu tentang stack kali ya. Push, pop ya. Nanti ada juga namanya FIFO, LIFO. Oh, ada banyak yang mau saya pelajarin selama 5 minggu ke depan. Selamat sore semuanya. Have a nice day.